Kalau kalian lagi nyari laptop gaming dengan harga mid-range tapi berkelas dan punya value for money yang oke, kalian mesti banget ngintip Acer Predator Helios 300. Kenapa? Yuk kita bahas. Maksud gua harga mid-range di sini bukan berarti 5 juta, 6 juta ya. Namanya juga nyari laptop gaming kan. Harga mid-range-nya itu berarti ada di kisaran 20 jutaan. Di harga 27 juta, Acer Predator Helios 300 ini ngasih otak yang mumpuni banget. Intel Core i7 12700H ditandemin sama GPU RTX 3060 ngasih performa yang mantap. RAM-nya 16GB DDR5 dengan clock speed 4800 MHz dan juga storage 1TB NVMe SSD PCIe Gen 4. Pastinya kalau kalian buka aplikasi atau buat multitasking ini satset lah. Apalagi RAM 16GB-nya itu baru menggunakan satu slot aja. Masih ada satu slot kosong yang bisa kalian tambahin 16GB lagi. Display dari laptop gaming ini unik. Karena biasanya laptop gaming itu pakai panel TN, nggak peduli sama akurasi warna. Helios 300 ini agak beda. Dia pakai panel IPS 165Hz dengan resolusi 2560x1440 alias Quad HD. Nggak sampai situ doang, karena layarnya ini udah ngecover 100% color gamut sRGB dan juga 100% DCI-P3. Ini udah kekinian banget lah, laptop gaming zaman sekarang itu layarnya harus bagus, ya nggak? Dengan bentang layar 15,6 inci, layarnya ini ngasih kecerahan hingga 300 nits. Untuk dipakai di luar ruangan, tentu aja 300 nits masih kurang. Tapi kalau dipakai di dalam ruangan aja, meskipun cahayanya terang, layarnya ini masih oke banget. Apalagi dia juga pakai coating anti glare yang berarti nggak glossy alias nggak mantulin cahaya dari belakang kita. Desain Predator Helios 300 ini gaming banget ya, beda sama laptop gaming zaman sekarang yang kebanyakan pengen kabur dari identitas gamernya. Ya, Helios 300 ini masih punya bokong alias pantat yang panjang dengan bukaan pembuangan angin yang ada di mana-mana. Desain patahan-patahan dengan banyak sudut pun hadir di Helios 300, tapi masih ada kesan dinamis alias patahannya tuh nggak yang kaku-kaku banget lah gitu. Logo Predator di bagian belakang layarnya ini warna biru dan jadi nyala ketika laptopnya kita nyalain. Jadi ingat kayak laptop merek buah-buahan zaman dulu ya yang nyala gitu. Meskipun webcam hadir di bagian atas dari layarnya, bezelnya ini tipis di kanan, kiri, dan atas. Meskipun di bagian bawah bezelnya ini agak tebal dengan logo Predator yang mencolok di sana. Hinge-nya pun oke punya, bisa dibuka dan ditutup dengan satu jari aja. Cuma sayangnya dari build quality menurut gua ini agak bisa diimprove lagi sama Acer karena bagian layarnya ini lumayan flexing ya. Tapi untuk bagian body dari laptopnya ini sih aman, kokoh banget. Cuma ini aja nih, mungkin karena layarnya ini tergolong tipis juga. I/O-nya bukan cuma ada di samping, tapi yang gua suka dari laptop-laptop gamingnya Acer itu I/O-nya ke bagian belakang juga, terutama untuk HDMI dan juga power. Tapi kita mention satu-satu dulu. Di bagian kanan ini ada satu USB-A 3.2 Gen 2 yang always on dan juga satu USB-A 3.2 Gen 1. Sementara di bagian kiri ini ada Kensington Lock, combo audio, RJ45 dan juga sebuah USB-A 3.2 Gen 1. Di bagian belakang kita dapat sebuah Thunderbolt 4, HDMI 2.1, mini DP dan juga power. Thunderbolt 4, HDMI 2.1, mini DP dan juga power emang selayaknya itu ada di bagian belakang. Karena ketika kita colokin di meja kita, semuanya tuh nggak ngalang-ngalangin gitu loh. Kalau ada di samping kan jadi ngawer-ngawer kabelnya. Kalau di belakang itu pas gitu karena dia jalurnya emang langsung ke belakang. Dengan laptop yang segede gini kita juga dapat keyboard yang full size. Jadinya semua tombol itu ada, termasuk adanya sebuah tombol Predator Sense. Tombol Predator Sense ini bisa kita pencet untuk mengakses aplikasi Predator Sense untuk memantau alias monitoring banyak hal di dalam laptop ini. Termasuk juga kecepatan kipas, load CPU, load GPU, dan juga suhu CPU dan juga GPU. Untuk keyboardnya sendiri, kesan gua ketika ngetik ini oke punya. Travel distance ketika gua ngetik itu enak juga. Dan juga cetakan Legends yang ada di keyboardnya ini gaming banget. Keyboardnya ini juga punya backlight RGB yang sekali lagi bisa kita atur dalam aplikasi Predator Sense. RGB nggak sampai di bawah keyboardnya doang, kita juga dapat sebuah RGB strip di bagian bawah depan dari laptopnya. Ini bisa nge-sync warnanya sama kayak RGB yang ada di keyboard. Nice.
Keyboard udah, sekarang gue bahas trackpad. Trackpadnya ini enak banget buat dipakai, licin dan gak ngerasa kesat sama sekali. Gestur-gestur 2 jari dan 3 jari juga bisa dipakai di dalam laptop ini, which is very good. Sekarang gue akan bahas tentang performanya. Gue melakukan beberapa benchmark dan juga tes gaming secara langsung. Untuk Cinebench R23, gue melakukan tes multicore dan single core. Multicore itu selama 5 kali pengujian berturut-turut ada di angka 15.700 sampai 15.400-an. Emang agak turun pastinya ya, karena suhunya pun mulai panas di sini. Untuk pengujian single core juga gue lakukan 5 kali berturut-turut, mulai dari angka 1700-an turun sampai ke 1641 di pengujian keempat, tapi back up again ke 1708 di pengujian kelima. Sebuah angka yang oke, wajar. i7 12700H plus RTX 3060. Sekarang gimana dengan 3D Mark-nya? Di 3D Mark gue dapetin skor rata-rata 8396 dengan grafik skor 8323 dan CPU skor di 8839. Nice. Tapi gimana untuk gamingnya secara real time? Gue coba di beberapa game. Yang pertama itu ada Overwatch. Untuk Overwatch, settingan ultra dan resolusi 1440 kita bisa dapetin 59 sampai 60 FPS lempeng. Mantap sekali. Ini settingan ultra ya, sekali lagi. Gue juga ngetes benchmark Shadow of the Tomb Raider di settingan high dan juga resolusi 1440. Kita bisa dapetin 100 FPS lebih di adegan hutan dan sekitar 60-70-an FPS di adegan ketika Lara Croft masuk ke dalam pasar. Dan rata-ratanya kita bisa dapetin 82 FPS. Kalau Overwatch terlalu enteng dan Shadow of the Tomb Raider udah terlalu tua, gue juga nyobain dengan Plague Tale Requiem. Di game Plague Tale Requiem, gue setting di settingan ultra dengan resolusi 1440, Helios 300 masih bisa dapetin angka di bawah 30, tapi masih playable. Kayak misalnya di angka 27, 28, 29, sampai ke 30 FPS. Sementara kalau gue turunin settingannya ke settingan high aja, gue bisa dapetin lebih stabil di 30 FPS. Dan ketika gue turunin ke settingan low, kita bisa dapetin lebih dari 30 FPS. Mungkin sekitar 35 sampai 38 FPS, which is good. Kalau kalian mau main Plague Tale Requiem di laptop ini, mungkin kalian juga bisa turunin resolusinya jadi Full HD aja instead of 1440p. Untuk suhunya, gue masih bisa bilang kalau laptop ini tuh aman. Gue cobain dengan Shadow of the Tomb Raider ketika lagi full load, ini masih oke kok. Dengan suhu surface alias suhu keyboardnya ini ada di angka paling tinggi 40 derajat Celcius, which is aman. Sementara di Shadow of the Tomb Raider ketika lagi idle juga turun lah, agak lebih adem. Dengan suhu keyboardnya itu ada di angka sekitar 36 derajat Celcius. Kalau kalian ngerasa itu masih terlalu panas, yang mana menurut gue ini nggak panas sama sekali, ada juga mode turbo yang kalau kalian pencet, rasanya laptop ini pengen terbang ke atas gitu. Suaranya berisik banget nih, gue pencet sekarang nih. Oke, sekarang yang terakhir yang mau gue bahas dari laptop ini adalah baterainya. Baterainya ini sepanjang penggunaan gue habis di sekitar 3,5 sampai 5 jam untuk penggunaan yang ringan. Sebuah battery life yang nggak lama, tapi mungkin hitungannya wajar lah untuk sebuah laptop gaming yang demanding gitu ya. Karena layarnya pun ini punya resolusi yang tinggi. Kalau kalian mau ngecharge pun bisa, cuma chargernya ini gede banget ya. 230 watt chargernya ini gede banget. Gua sandingin dengan handphone, dengan laptopnya sendiri, hitungan ini masih gede banget. Jadi gua bisa bilang laptop ini adalah sebuah laptop yang kurang portable sebenarnya. Berat laptop ini sendiri 2,5 kilo, chargernya segede gitu. Kalau kalian mau bawa ke tas, ya bisa sih, cuma selamat menikmati. Ya, itu dia bahasan gue tentang Acer Predator Helios 300. Ya, gimana menurut kalian? Apakah ini adalah laptop yang menarik dengan harga 27 jutaan? Atau laptop yang nggak menarik perhatian kalian? Kalau menurut gue, laptop ini menarik. Sekali lagi karena harganya yang masih terhitung affordable buat performance yang dia kasih. Meskipun body bongsornya laptop dan juga body bongsornya si charger itu agaknya membuat laptop ini nggak portable gitu ya. Oke, baik, semoga video ini bermanfaat. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini untuk ngebantu algoritma dari video ini supaya naik dan direkomendasiin ke banyak orang. Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.